Assalamualaikum teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan juga semangat dalam belajar meskipun kita belajarnya secara daring ya, karena pandemi COVID-19 di Indonesia yang belum juga usai. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Aprilia Restiwidiati dari Program Studi Pendidikan Biologi 2019 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai salah satu materi biologi yang sudah tidak asing lagi bagi teman-teman, yaitu tumbuhan. Tapi sebelum kita belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar proses pembelajaran pada hari ini berjalan lancar dan juga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Oke, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, bagaimana teman-teman, sudah siap untuk belajar pada hari ini? Kemudian, apa saja akan kita pelajari pada hari ini? Mungkin teman-teman sudah melihat ya judul video ini. Kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, teman-teman sudah tidak asing ya dengan materi ini. Materi ini sesuai dengan KD 3.1 kelas 12, yaitu menjelaskan faktor internal dan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Sedangkan tujuan pembelajarannya, teman-teman diharapkan mampu untuk menganalisis faktor internal dan faktor eksternal apa saja yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan pada tumbuhan. Bagaimana teman-teman? Kita mulai belajarnya ya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan dulu kembali kepada teman-teman, apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Ayo, ciri-ciri makhluk hidup ada. Oke, bernafas, kemudian memerlukan nutrisi atau makanan, kemudian peka terhadap rangsang, kemudian ada bereproduksi, dan juga ada tumbuh dan berkembang. Nah, ciri-ciri makhluk hidup tumbuh dan berkembang ini juga pastinya dialami oleh tumbuhan yang menjadi objek materi kita pada hari ini. Nah, di sini pasti teman-teman sudah pernah ya menanam pohon. Nah, pada saat kita menanam pohon itu kan pasti dalam keadaan kecil berupa bibit pohon. Kemudian lama-kelamaan, berbulan-bulan, bertahun-tahun akan tumbuh semakin besar dan menghasilkan buah yang kita makan. Nah, dua gambar yang saya sajikan ini memiliki keterkaitan antara pertumbuhan dan perkembangan ya teman-teman. Kita lanjut. Tapi teman-teman sebenarnya masih ingat nggak ya apa perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri? Karena meskipun terdengar mirip, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Ayo, apakah sudah ada yang ingat? Oke, saya bantu ingatkan ya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pertumbuhan merupakan perubahan tubuh makhluk hidup yang ditandai dengan pertambahan volume atau ukurannya yang disebabkan oleh pemanjangan atau diferensiasi sel-sel dalam tumbuhan. Nah, pertumbuhan ini bersifat irreversibel atau tidak dapat balik. Artinya, tumbuhan atau makhluk hidup yang sudah besar tidak akan kembali menjadi kecil lagi. Kemudian, pertumbuhan ini bersifat kuantitatif. Karena bersifat kuantitatif, maka dapat diukur. Nah, di sini saya sudah menyajikan ini animasi pertumbuhan dan juga gambar pertumbuhan. Kemudian perkembangan. Perkembangan merupakan suatu proses makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan organ atau tingkat kematangan organnya, ditandai dengan adanya perubahan struktur dan fungsi masing-masing organ yang ada dalam makhluk hidup, atau dalam hal ini adalah tumbuhan. Nah, saya beri contoh pada gambar ini adalah kematangan organ reproduksi pada tumbuhan yang ditandai dengan munculnya bunga, kemudian menghasilkan buah. Oke. Nah, kemudian pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan tentu dipengaruhi oleh banyak faktor. Kita membedakan menjadi dua garis besar, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internalnya itu adalah gen atau faktor hereditas, kemudian ada juga hormon. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Nah, gen merupakan penentu sifat dari suatu induk kepada keturunannya. Nah, gen ini dapat mempengaruhi apa saja? Dapat mempengaruhi ciri,
kemudian sifat tumbuhan itu, bentuk tubuh tumbuhan, bunga, rasa buah, hingga proses metabolisme yang terjadi pada tumbuhan. Sehingga tumbuhan yang memiliki gen yang baik tentu akan bertumbuh kembang dengan baik pula. Kemudian kedua, ada hormon. Nah, hormon ini meskipun jumlahnya yang diperlukan dalam tumbuhan itu sedikit, namun memberikan pengaruh terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan. Nah, macam-macam hormon pada tumbuhan ini bermacam-macam ya. Kita lihat. Nah, ini. Macam-macam hormon pada tumbuhan. Itu ada hormon auksin, ada hormon giberelin, ada hormon sitokinin, gas etilen, asam absisat, kalin, dan asam traumalin. Oke, kita akan membahas fungsinya masing-masing. Hormon auksin. Nah, hormon auksin ini fungsinya untuk apa? Untuk memacu pemanjangan sel, pembelahan, dan juga diferensiasi sel. Sehingga selnya itu bertambah ukurannya, bertambah panjang. Kemudian ada giberelin. Ini berperan dalam proses pembentukan biji ketika embrio itu berkembang dan juga berkecambah. Kemudian ada sitokinin yang berperan dalam proses pembelahan sel, kemudian juga merangsang pertumbuhan akar dan cabang pada tumbuhan. Kemudian ada gas etilen, ini berperan dalam proses pematangan buah dan juga perontokan daun. Kemudian ada asam absisat yang berperan dalam proses penuaan dan juga proses gugurnya daun. Kemudian ada kalin yang berperan dalam proses pembentukan organ atau organogenesis pada tanaman. Nah, kalin ini ada 4 macam ya. Ada yang masih ingat? Ada kaulokalin, ada filokalin, ada rizokalin, dan juga ada antokalin. Nah, rizokalin itu merangsang proses pertumbuhan akar. Filokalin merangsang proses pertumbuhan dan perkembangan daun. Kaulokalin merangsang proses pertumbuhan dan perkembangan batang. Kemudian ada antokalin yang berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada bunga. Kemudian yang terakhir ada asam traumalin yang berperan dalam proses regenerasi sel saat sel tersebut mengalami luka. Oke, tadi sudah kita bahas faktor internal, sekarang kita akan masuk ke faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar tubuh-tumbuhan, bisa dari lingkungannya. Nah, apa saja faktor-faktor eksternalnya? Itu yang pertama ada nutrisi, kemudian ada suhu, ada tanah, cahaya, air, dan juga kelembapan. Kita akan membahasnya satu persatu ya, teman-teman. Nah, di sini yang pertama ada nutrisi. Di sini mengapa saya gambarkan atau analogikan seseorang yang sedang makan dengan tumbuhan yang diberi pupuk itu sama, karena tumbuhan itu sama seperti hewan dan manusia memerlukan nutrisi atau makanannya untuk bertumbuh kembang dengan baik. Kandungan nutrisi yang diberikan pada tumbuhan tentu akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Bisa teman-teman bandingkan ya, tumbuhan yang diberi pupuk dengan yang tidak diberi pupuk. Nah, tentu akan subur tumbuhan yang diberi pupuk. Nah, tumbuhan itu perlu nutrisi dan juga berupa air dan zat hara yang berperan dalam proses fotosintesis dan metabolisme sel tumbuhan itu sendiri. Kemudian yang kedua ada suhu. Nah, suhu ini merupakan faktor yang sangat penting ya bagi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Karena beberapa tumbuhan memiliki suhu optimalnya sendiri-sendiri. Jadi suhu yang terlalu tinggi, terlalu rendah, atau tidak stabil itu dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Karena pentingnya faktor suhu ini, maka beberapa tumbuhan yang hidup di suhu ekstrim, misalnya suhu yang sangat panas atau sangat dingin, itu beradaptasi dengan lingkungannya agar tetap bertahan hidup. Oke, kemudian kita lanjut ke cahaya. Nah, cahaya ini tentu diperlukan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, meskipun diperlukan, tapi juga intensitasnya tertentu, tidak boleh terlalu tinggi karena intensitas cahaya yang terlalu tinggi justru akan merusak kloroplas. Nah, kemudian dalam keadaan gelap atau tanpa cahaya itu tumbuhan dapat mengalami etiolasi atau pertumbuhan memanjang
Pertumbuhan memanjang yang dipicu oleh hormon auksin, tapi batang yang dihasilkan itu lebih rapuh dan juga daunnya itu juga berwarna lebih kuning. Nah, ini saya ada gambar perbandingan tumbuhan yang mengalami etiolasi dan yang tidak mengalami etiolasi. Pada gambar yang ini sebelah kiri ya, itu ada tumbuhan yang ditempatkan di tempat terang. Itu batangnya itu lebih pendek, daun berwarna hijau tapi terlihat segar ya teman-teman. Tapi yang sebelah sini itu batangnya memang lebih panjang, tapi daunnya lebih pucat berwarna kuning. Nah, mengapa terjadi? Karena pada saat gelap, hormon auksin itu akan bekerja lebih cepat karena tidak ada yang menghambatnya, yaitu cahaya matahari. Tapi hasilnya itu sel-selnya lebih rapuh dan juga daunnya berwarna kuning. Kemudian ada tanah. Tentu tanah ini sangat penting bagi tumbuhan karena sebagai tempat tumbuhan itu sendiri. Tanaman yang mengandung banyak unsur hara dan juga air tentu akan mempercepat pertumbuhan tanaman itu sendiri. Sebaliknya, tanah yang gersang, tandus, itu akan mempersulit tumbuhan untuk hidup di sana karena tumbuhan perlu istilahnya tenaga ekstra untuk mendapatkan air dan unsur zat hara. Kemudian ada air dan kelembapan. Air merupakan komponen yang penting bagi pertumbuhan pada tumbuhan karena kekurangan air akan menghambat pertumbuhan dan menyebabkan pertumbuhan tidak optimal. Kemudian kelembapan ini, jika kelembapan udara rendah, maka tingkat penguapan tumbuhan itu akan tinggi. Nah, hal itu akan sejalan dengan meningkatnya proses penyerapan air dan garam mineral dari dalam tanah, sehingga proses pertumbuhan pada tanaman itu akan berjalan lebih cepat. Jadi air dan kelembapan ini memiliki hubungan ya teman-teman, atau keterkaitannya. Nah, kemudian bagaimana dengan tanaman-tanaman yang layu atau mati? Itu pasti dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari faktor-faktor yang telah saya sebutkan sebelumnya. Bisa karena kekurangan air, kekurangan zat hara, kurang mendapatkan sinar matahari, dan lain-lain. Bisa dilihat ya teman-teman, tumbuhannya itu akan menjadi kering, kemudian layu, dan akhirnya mati. Nah, jadi kesimpulannya apa ya teman-teman dari pembelajaran hari ini? Ada yang sudah bisa menyimpulkan? Oke, saya bantu menyimpulkan ya. Yang pertama, pertumbuhan itu berbeda dengan perkembangan ya teman-teman. Pertumbuhan itu intinya perubahan ukuran atau volume pada makhluk hidup, bersifat irreversibel, tidak dapat balik, dan juga dapat diukur karena bersifat kuantitatif. Jika perkembangan itu merujuk pada pematangan organ yang ada dalam tubuh tumbuhan. Seperti itu. Perkembangan ini bersifat kualitatif sehingga tidak dapat diukur. Kemudian faktor internal pertumbuhan dan perkembangan hidup itu ada gen dan juga ada hormon. Sedangkan faktor eksternalnya yang berpengaruh itu ada nutrisi, suhu, cahaya, tanah, air, dan juga kelembapan. Oke, nah terima kasih kepada teman-teman yang sudah belajar materi pada hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan itu bermanfaat, dan terima kasih juga karena sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan semangat meskipun pandemi ini masih berlangsung ya teman-teman. Oke. Nah, terima kasih saya ucapkan seterusnya kepada teman-teman yang telah belajar materi dengan melihat video ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Terima kasih.